Ini adalah sebuah kisah tentang pengkhianatan, fitnah dan persahabatan antara seorang petani tua dan kawanan kera. Saat pria tua itu diusir dari desanya karena fitnah yang kejam. Semua yang mendengar cerita ini akan merasakan perasaan yang iba, haru dan bahkan bisa meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang subur, di antara hamparan sawah dan pepohonan rindang, hiduplah seorang petani bernama Wira. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria sederhana yang selalu bangun lebih pagi dibandingkan matahari. Setiap hari, dengan langkah mantap dan cangkul di pundaknya, ia pergi ke ladang, membanting tulang demi sesuap nasi. Wira adalah sosok pekerja keras, yang tak pernah mengenal lelah. Sementara desa masih tertidur dalam selimut embun, Wira sudah berdiri di atas tanah berlumpur. Tangan kasarnya menggenggam cangkul, tubuhnya berkeringat, namun bibirnya selalu tersenyum. Sebab baginya, tanah adalah teman setia, saksi perjuangan dan harapannya. Meski hidupnya sederhana, Wira memiliki hati yang besar. Ia dikenal sebagai orang pertama yang datang ketika ada tetangga kesusahan, dan terakhir yang pergi ketika pekerjaan selesai. Pernah suatu hari, seorang ibu tua menangis karena anaknya kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Wira memberikan setengah dari hasil panennya. "Makanlah, Bu. Rezeki ini milik kita bersama," katanya dengan senyum tulus. Tapi kebaikan itu, rupanya juga menanam iri di hati orang lain. Beberapa warga desa mulai berbisik-bisik di belakang Wira. Mereka mencibir, meremehkan, bahkan menuduhnya berpura-pura baik demi menutupi kemiskinannya. Namun, Wira hanya diam. Bagi Wira, kata-kata orang tidak lebih dari angin yang berlalu, tak penting, tak berarti. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Wira duduk di beranda kecil rumahnya. Ia memandang bintang-bintang di langit, seakan meminta jawaban. Rumahnya sederhana, nyaris reot, namun disitulah Wira menemukan kedamaian. Dalam sunyi malam, ia sering berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, beginilah takdirku, bekerja untuk orang lain, berbagi sebisa mungkin. Apalagi yang harus aku inginkan? Ucap Wira dalam hatinya. Namun, di balik ketulusan dan kesederhanaan itu, badai mulai datang. Sebuah pengkhianatan tengah mengintainya. Hidup Wira, yang tenang dan damai, akan berubah selamanya. Tapi, seperti langit yang cerah tiba-tiba digulung awan hitam, hidup Wira mulai berubah. Pada suatu pagi yang biasa, warga desa digegerkan oleh kabar buruk. Hasil panen mereka lenyap. Lumbung padi kosong. Ladang hanya menyisakan sisa batang-batang yang patah. Suasana desa, yang tadinya damai, seketika dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Orang-orang berkumpul di tengah lapangan, berbisik-bisik dengan wajah gusar. Mereka saling berpandangan, mencari siapa yang patut disalahkan. Dan seperti kilat yang menyambar tanpa aba-aba, jari-jari itu mulai menunjuk ke arah Wira. "Siapa lagi kalau bukan dia?" teriak seseorang dari kerumunan. "Dia tinggal sendirian. Hidupnya susah. Mungkin dia iri melihat panen kita." Wira, yang datang untuk melihat apa yang terjadi, hanya bisa berdiri kaku di tengah-tengah kerumunan. Mata-mata itu menatapnya tajam, penuh kebencian. Tuduhan yang tak pernah ia bayangkan kini dilemparkan kepadanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya bersumpah," ucap Wira dengan suara bergetar dan wajah yang memelas. Tapi kata-kata Wira tenggelam di tengah teriakan orang-orang. Tidak ada yang mau mendengarnya. Tidak ada yang peduli. Fitnah telah menyebar, lebih cepat daripada api yang membakar ladang kering. Wira menatap kepala desa, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi kepala desa hanya berdiri diam, wajahnya dingin, seakan-akan ia sudah membuat keputusan. "Wira, kau harus pergi. Kami tak bisa menerima pencuri di desa ini."
Ucap salah seorang warga desa dengan muka penuh kemarahan. Wira terdiam. Dadanya terasa sesak. Bagaimana mungkin? Bertahun-tahun ia hidup untuk membantu desa ini. Bertahun-tahun ia memberikan apa yang ia miliki, meskipun itu sedikit. Dan kini, ia diusir. Dengan langkah gontai, Wira berbalik. Tanpa perlawanan, tanpa kata-kata. Orang-orang yang dulu ia anggap saudara kini berbalik menjadi hakim yang menghukumnya. Satu persatu mereka melemparkan hinaan, seolah-olah Wira tak lagi manusia. Mengapa? Pertanyaan itu senantiasa berada di benak Wira yang kini mengembara tanpa tujuan. Dan begitulah, di bawah matahari yang menyengat dan di tengah tatapan penuh kebencian, Wira berjalan meninggalkan desanya. Langkahnya terseok-seok menuju hutan, sebuah tempat asing yang kini menjadi satu-satunya tujuan. Namun siapa sangka, hutan itu bukan hanya tempat pengasingan. Di sana, Wira akan menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sendirian, terbuang, terasing. Itulah Wira. Seorang lelaki tua yang kini berjalan menuju kegelapan hutan. Langkah kakinya terseok di atas tanah yang basah. Tubuhnya yang lelah seakan tidak lagi punya kekuatan. Sejauh mata memandang, hanya pepohonan yang berdiri kaku dan sunyi, menyambutnya dengan bayangan pekat. Namun hutan bukanlah tempat yang ramah. Hawa lembab menyelimutinya. Di balik semak-semak, sesuatu seolah mengintai. Ranting-ranting patah, dedaunan jatuh, dan Wira tahu, ia tidak sendirian. Apa yang akan terjadi padaku? Apakah ini akhir hidupku? Ucap Wira pada dirinya sendiri. Wira terus berjalan. Ia tak tahu apa yang dicari. Kepalanya pusing, perutnya kosong, dan langkahnya semakin lamban. Rasa lapar mulai menggerogoti tubuhnya, sementara pikiran tentang desa yang mengusirnya terus menghantui benaknya. Bayangan-bayangan fitnah, hinaan, dan tuduhan berputar-putar dalam kepalanya. Aku tidak mencuri, aku tidak mencuri. Gumamnya berulang-ulang, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Tapi suara itu hilang, ditelan oleh hutan yang sunyi. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, Wira akhirnya jatuh terduduk di bawah pohon besar. Dadanya naik turun, napasnya berat. Ia bersandar pada batang pohon yang kasar, menutup matanya, dan untuk sesaat, ia menyerah. Malam itu, di bawah bayangan pepohonan raksasa, tubuh Wira terbaring lemah. Kepalanya bersandar pada batang pohon tua, napasnya terengah. Ia telah kehilangan segalanya, tempat tinggal, martabat, bahkan harapan. Kini, satu-satunya yang menyelimuti tubuhnya hanyalah keheningan hutan. Namun, dalam keheningan itu, sesuatu bergerak. Langkah-langkah kecil mendekat, nyaris tak bersuara. Mata-mata kecil berkilauan, memantulkan cahaya samar dari celah bulan. Kawanan kera, makhluk liar yang biasanya menjauh dari manusia, tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Mereka berdiri di sana, diam dan waspada. Jumlahnya banyak, puluhan pasang mata menatap Wira, penuh rasa penasaran. Anak-anak kera beringsut lebih dekat, sementara yang dewasa berdiri sedikit lebih jauh, seakan memastikan bahwa manusia di hadapan mereka tidak berbahaya. "Siapa kalian?" Wira berteriak. Tapi tentu saja, tidak ada jawaban. Kera-kera itu hanya menatapnya, diam namun penuh arti. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wira tidak merasa sendirian. Hutan yang tadinya terasa mengancam kini seakan menyambutnya. Di hadapannya, kawanan kera itu bukan sekadar binatang liar. Mereka seperti sahabat yang datang di saat yang tepat. Pelan-pelan, seekor anak kera mendekat. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah buah kecil, matang, berwarna merah. Dengan langkah hati-hati, anak kera itu meletakkan buah itu di dekat kaki Wira, lalu mundur beberapa langkah, menatapnya dari kejauhan. "Kau memberiku makanan?"
ucap Wira sambil matanya berkaca-kaca. Wira menatap buah itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa kawanan ini datang kepadanya? Apakah mereka merasa kasihan? Atau mungkin, dalam sunyi hutan ini, mereka melihat sesuatu di dalam diri Wira yang tak lagi bisa dilihat oleh manusia. Perlahan, dengan tangan yang gemetar, Wira mengambil buah itu. Ia menggigitnya pelan, merasakan manis yang sederhana namun begitu berarti. Itu bukan sekadar buah. Itu adalah tanda bahwa ia belum sepenuhnya ditinggalkan. Bahwa di tengah pengkhianatan dan kehancuran hidupnya, masih ada yang peduli. Malam itu, di bawah sinar bulan pucat, Wira tertidur ditemani kawanan kera. Mereka duduk di sekelilingnya, seakan menjaga pria malang itu dari bahaya hutan. Mungkin mereka tak berbicara dalam bahasa yang sama, namun dalam keheningan itu, mereka telah berjanji, tanpa kata, tanpa suara. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sederhana ini akan menjadi awal dari segalanya. Kawanan kera ini, yang kini menjadi teman, akan menjadi pengikut setianya. Mereka akan membantu Wira bertahan hidup, dan pada akhirnya, akan mengubahnya menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pagi perlahan datang, menyibak kabut tipis yang menggantung di atas hutan. Sinar matahari menerobos celah dedaunan, menyelimuti Wira yang masih terlelap di bawah pohon tua. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia bangun tanpa rasa takut. Di sekelilingnya, kawanan kera itu masih ada, menjaganya dengan keheningan yang tenang. Wira menatap mereka, masih tak percaya. Siapa sangka, setelah dibuang oleh sesama manusia, ia justru diselamatkan oleh kawanan kera ini. Makhluk-makhluk yang tadinya ia anggap liar dan tak peduli, kini menjadi sahabat pertamanya di tengah kejamnya hutan. Kenapa kalian melakukan ini? Aku bahkan tidak pantas mendapatkan ini. Suara lirih Wira, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang menjawab. Kera-kera itu hanya menatapnya dengan mata yang jernih. Bukan pandangan penuh kebencian seperti yang ia terima dari manusia, tapi pandangan penuh penerimaan. Dan bagi Wira, itu sudah lebih dari cukup. Sejak hari itu, Wira mulai merasa bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Kawanan kera itu menjadi teman seperjalanannya. Mereka membawanya menyusuri hutan, menunjukkan tempat-tempat yang tidak pernah ia tahu. Sumber air yang jernih, pohon-pohon yang penuh dengan buah, dan bahkan jalur aman yang menghindarkan mereka dari bahaya. Wira mulai belajar dari kawanan kera itu, sebagaimana mereka juga belajar darinya. Ia memperhatikan cara mereka memanjat pohon dengan cekatan, menemukan makanan di tempat-tempat tersembunyi, dan melindungi satu sama lain dari ancaman predator. Dan perlahan, ia mulai mengerti bahasa tubuh mereka, sebuah komunikasi yang sederhana namun penuh makna. Kalian mengajarkan aku bagaimana bertahan hidup, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas kalian. Ucap Wira dengan nada haru. Tapi bagi kawanan itu, Wira tidak perlu membalas. Mereka tidak butuh ucapan terima kasih, tidak butuh hadiah. Mereka hanya menginginkan satu hal, kepercayaan. Dan kepercayaan itu, pelan-pelan, mulai tumbuh. Hari-hari Wira di hutan pun mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia mulai hidup. Dengan bantuan kawanan kera, ia menemukan cara untuk membangun tempat perlindungan kecil, menanam umbi-umbian yang ia temukan di dalam hutan, dan bahkan mulai merasakan kedamaian yang lama ia rindukan. Di tengah kesunyian hutan, Wira menemukan keluarga baru. Keluarga yang tidak memandang harta atau status, tetapi menerima dirinya apa adanya. Dan tanpa ia sadari, hidup yang tadinya penuh kesedihan mulai berubah menjadi kisah persahabatan yang luar biasa, kisah yang baru saja dimulai. Hutan kini bukan lagi tempat asing bagi Wira. Dengan bantuan kawanan kera, ia mulai memahami ritmenya, cara hutan hidup dan bernafas. Setiap sudutnya, setiap pohonnya, kini terasa seperti rumah. Tapi suatu hari, sesuatu terjadi. Sebuah peristiwa kecil yang akan mengubah posisi Wira di mata kawanan kera ini. Pagi itu,
Wira sedang menyusuri hutan bersama kawanan kera, mencari buah-buahan dan daun-daunan untuk makan siang. Suasana begitu damai, hingga sebuah jeritan tiba-tiba memecah kesunyian. Seekor anak kera, yang berjalan lebih jauh dari kelompoknya, terjebak di sebuah lubang besar di antara akar pohon. Apa itu? Suara siapa? Tanpa berpikir panjang, Wira berlari ke arah suara itu. Ketika ia sampai di sana, ia melihat anak kera itu terjebak, tubuhnya gemetar, dan di depan lubang itu berdiri seekor ular besar. Ular itu melingkar, matanya tajam menatap anak kera yang ketakutan. Wira tahu, satu gerakan salah, dan semuanya akan terlambat. Untuk sesaat, Wira ragu. Ia hanyalah seorang manusia biasa, tanpa senjata, tanpa perlindungan. Tapi ketika ia menatap anak kera itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Sesuatu yang memanggilnya untuk bertindak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tunggu sebentar, aku akan menolongmu. Wira mengambil sebuah ranting besar dari tanah dan mulai mengayunkannya ke arah ular itu. Ular itu melawan, mendesis dengan ganas, namun Wira tidak mundur. Dengan gerakan cepat, ia berhasil mengalihkan perhatian ular itu, memberi kesempatan bagi anak kera untuk melompat keluar dari lubang. Anak kera itu segera berlari kembali ke kelompoknya, sementara ular itu perlahan-lahan menjauh, menghilang di antara semak-semak. Wira berdiri di sana, tubuhnya bergetar, napasnya terengah, namun di wajahnya ada senyum tipis. Ia telah melindungi keluarga barunya. Ketika Wira kembali ke kawanan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua kera berhenti dan menatapnya. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai manusia lagi. Tidak. Kali ini mereka melihatnya sebagai pelindung, pemimpin, seseorang yang layak mereka hormati. Aku hanya ingin membantu, ucap Wira dengan nada penuh haru. Namun bagi kawanan itu, Wira telah menunjukkan lebih dari sekadar keberanian. Ia telah menunjukkan hati. Dan bagi mereka, hati itulah yang menjadikannya bagian dari keluarga ini, bagian yang tak terpisahkan. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menerangi hutan, Wira tidak lagi merasa sendirian. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima, bukan karena ia harus, tetapi karena ia pantas. Dan perlahan, tanpa ia sadari, hutan mulai menyiapkan Wira untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sejak malam itu, segalanya mulai berubah bagi Wira. Kawanan kera kini menganggapnya lebih dari sekadar manusia asing yang tersesat di hutan. Mereka mengikutinya kemanapun ia pergi, seolah-olah Wira adalah bagian penting dari mereka, bahkan mungkin pemimpin mereka. Wira mulai mengajari kawanan kera cara bertahan hidup dengan lebih baik. Ia mengajarkan mereka cara membuat jebakan sederhana untuk melindungi diri dari predator, menemukan makanan yang lebih aman, dan bahkan membuat tempat perlindungan dari dedaunan dan ranting. Kera-kera itu belajar dengan cepat, mengikuti setiap gerakan Wira dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Bagi Wira, hutan ini kini bukan lagi tempat pengasingan. Ini adalah rumah. Sebuah rumah yang ia bangun bersama keluarga barunya. Dan di tengah kesunyian malam, ketika kawanan kera tertidur di dahan-dahan pohon, Wira sering duduk merenung, memandangi bintang-bintang di langit. Mungkin, ini memang takdirku. Aku kehilangan segalanya. Tapi aku diberi sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih berarti. Ucap Wira dengan suara lirih. Namun, meski Wira telah menemukan kedamaian di tengah hutan, kenangan tentang desa itu terus menghantuinya. Setiap malam, ia memikirkan pengkhianatan yang ia terima, wajah-wajah orang yang menudingnya tanpa bukti. Amarah itu, yang ia coba lupakan, perlahan-lahan mulai tumbuh. Di sudut hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mereka sekarang bahagia? Apakah mereka merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan? Ucap Wira dengan nada marah. Wira mulai memahami bahwa dirinya tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Hutan ini telah memberinya kehidupan baru, tapi bayangan desa yang mengusirnya tetap membekas di hatinya. Dan meskipun ia mencoba menerima, ada bagian dari dirinya yang terus berbisik bahwa keadilan harus ditegakkan.
Malam demi malam berlalu, dan ikatan antara Wira dan kawanan kera semakin kuat. Tanpa ia sadari, ia bukan hanya bagian dari mereka. Ia adalah pemimpin mereka. Dan di suatu malam yang sunyi, Wira mulai menyusun rencana, sebuah rencana yang akan membawa perubahan besar. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk desa yang dulu mengkhianatinya. Malam itu, hutan begitu sunyi, angin berhembus pelan, menyapu dedaunan yang jatuh dari pohon-pohon tua. Wira duduk di bawah naungan dahan besar, menatap api kecil yang ia nyalakan untuk menghangatkan tubuhnya. Di sampingnya, kawanan kera bergelantungan, sebagian tertidur di atas dahan, sementara yang lainnya tetap berjaga untuk melindungi kelompok mereka. Tapi pikiran Wira tidak bersama mereka malam itu. Ia tidak memikirkan kedamaian hutan, tidak juga memikirkan keluarganya yang baru. Yang memenuhi pikirannya adalah desa. Orang-orang yang dulu ia bantu, yang ia cintai, kini menjadi musuhnya. Suara-suara tuduhan mereka terus terngiang di telinganya. Pencuri, pembohong. Kata-kata itu terasa seperti belati yang terus menusuk hatinya. Aku tidak mencuri apapun, tapi mereka memperlakukanku seperti aku adalah sampah. Gumam Wira. Malam itu, untuk pertama kalinya, Wira merasakan sesuatu yang asing namun begitu kuat di dalam dirinya. Amarah. Rasa sakit karena dikhianati mulai berubah menjadi kemarahan yang mendidih. Ia mencoba melupakan. Ia mencoba memaafkan. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan mereka yang menuduh dan mengusirnya selalu kembali. Mereka harus tahu bagaimana rasanya kehilangan. Mereka harus tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesengsaraan. Dengan nada penuh amarah, Wira menatap ke sekelilingnya. Kawanan kera itu, makhluk yang telah menyelamatkan hidupnya, kini sepenuhnya percaya padanya. Mereka mengikuti setiap langkahnya, setiap perintahnya. Mereka bukan sekadar teman. Mereka adalah keluarga sekaligus kekuatannya. Dan di malam yang sunyi itu, sebuah ide mulai tumbuh di pikiran Wira. Sebuah ide yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Bagaimana jika ia menggunakan apa yang ia miliki sekarang? Bagaimana jika ia memanfaatkan kawanan ini untuk mengajarkan pelajaran kepada mereka yang telah mengkhianatinya? Bukan hanya untuk membuat mereka takut, tetapi untuk merasakan apa yang ia rasakan, rasa kehilangan, kesakitan, dan kehancuran. Jika mereka tidak akan mendengarkanku, maka biarkan mereka merasakan penderitaan yang mereka ciptakan. Gumam Wira. Dan itulah malam di mana semuanya berubah. Malam di mana Wira, seorang petani sederhana yang dulu hidup dalam kedamaian, mulai menyusun rencana balas dendam. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kapan akan melakukannya, tapi ia tahu satu hal, kawanan kera ini akan membantunya. Dan desa itu akan membayar harga dari dosa mereka. Namun di balik rencana itu, hutan menyimpan sesuatu yang tak pernah ia duga. Wira akan segera belajar bahwa balas dendam tidak datang tanpa harga. Dan ketika harga itu datang, ia harus memilih, apakah ia akan menjadi manusia atau monster. Hari demi hari berlalu, dan di dalam hutan, Wira mulai melatih kawanan kera. Bukan sekadar melatih mereka untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjadi lebih dari itu, menjadi alat balas dendamnya. Wira menyusun rencana dengan cermat, memanfaatkan kecerdasan kawanan kera yang selama ini ia perhatikan. Mereka bukan sekadar hewan liar, mereka adalah keluarga yang kini ia percaya sepenuhnya. Wira mulai mengajari mereka cara bergerak dalam senyap, bagaimana mengintai tanpa terlihat. Ia membuat sinyal-sinyal sederhana yang hanya mereka mengerti, dengan tepukan tangan atau siulan pendek. Kawanan itu belajar dengan cepat, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Kita tidak akan melukai mereka, tidak sekarang, tapi kita akan membuat mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan. Mereka harus belajar. Wira menegaskan kawanan keranya. Di malam hari, Wira mengajak kawanan kera itu menyusuri batas hutan, mendekati desa yang dulu ia sebut rumah. Ia menunjukkan kepada mereka ladang-ladang padi yang menguning, lumbung-lumbung penuh hasil panen yang dengan kejam ia dituduh mencuri. Dan ketika ia menatap semua itu,
Amarah dalam dirinya semakin membesar. Mereka mengambil segalanya dariku, pikir Wira. Sekarang giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Wira mengarahkan kawanan kera untuk menyusup ke ladang pada malam berikutnya. Di bawah sinar bulan, dengan gerakan lincah dan senyap, kera-kera itu mulai bekerja. Mereka memetik padi, mengambil buah-buahan, bahkan merusak sebagian kecil ladang. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membuat penduduk desa bingung. Wira tahu, ini baru permulaan. Keesokan harinya, warga desa terbangun oleh suara kegaduhan. Mereka mendapati ladang mereka rusak. Hasil panen berserakan di tanah. Tidak ada jejak manusia. Tidak ada bukti siapa pelakunya. Mereka hanya menemukan cabang-cabang pohon yang patah dan beberapa buah yang hilang. Suasana desa berubah menjadi tegang. Apa ini? Siapa yang berani melakukan ini? Mungkinkah roh hutan marah kepada kita? Ucap salah satu penduduk desa. Namun, itu hanyalah awal. Malam berikutnya, Wira dan kawanan kera kembali. Kali ini, mereka menyasar lumbung padi desa. Dengan cekatan, kawanan itu memanjat dan merusak beberapa pintu lumbung, membuat hasil panen jatuh berserakan. Kera-kera itu bergerak dalam gelap, seperti bayangan yang sulit ditangkap oleh mata. Dalam waktu singkat, desa itu dipenuhi ketakutan. Warga tidak tahu siapa atau apa yang menyerang mereka. Hasil panen mereka berkurang setiap malam, dan meskipun mereka berjaga, mereka tidak pernah melihat apapun. Tidak ada yang menduga bahwa di balik semua ini, ada seorang pria, seorang petani yang dulu mereka buang, yang kini memimpin serangan. Kalian dulu mengusirku seperti sampah. Kini, kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Ucap Wira dengan nada puas. Namun, di tengah balas dendam yang mulai terwujud, Wira merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melihat kawanan kera bekerja untuknya, setiap kali ia mendengar suara ketakutan dari desa, ada rasa hampa yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Meski ia memimpin kawanan itu dengan tekad penuh, ia mulai bertanya-tanya, apakah balas dendam ini benar-benar akan mengisi kehampaan yang ia rasakan? Balas dendam Wira terus berlanjut, namun di dalam dirinya, pergulatan baru mulai tumbuh. Apakah ini keadilan? Ataukah ia telah menjadi seperti mereka yang dulu ia benci? Dan di malam-malam berikutnya, Wira akan menghadapi pertanyaan yang mungkin lebih sulit daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Malam-malam berikutnya, serangan Wira dan kawanan kera menjadi semakin terencana, semakin berani. Desa itu, yang dulu terlihat damai, kini dipenuhi rasa takut. Tidak ada lagi nyanyian warga saat bekerja di ladang. Tidak ada lagi tawa anak-anak bermain di sore hari. Semua orang hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran. Kawanan kera, di bawah perintah Wira, bergerak seperti bayangan. Mereka menyusup di antara pepohonan, menunggu hingga semua warga tertidur, lalu menyerang ladang dan lumbung dengan presisi yang mengejutkan. Mereka merusak pintu, menjatuhkan karung-karung padi, dan mengambil buah-buahan yang disimpan warga. Lihat ini. Lumbung kita kosong lagi. Apa yang terjadi? Apa ini kutukan? Tidak ada yang melihat mereka. Ini seperti ulah makhluk gaib. Para penduduk desa merasa kebingungan. Suara-suara ketakutan mulai menggema di desa. Warga menduga ini adalah peringatan dari roh hutan, atau mungkin makhluk gaib yang marah karena mereka telah melanggar sesuatu. Tidak ada yang berani menyebutkan Wira. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang mereka buang kini ada di balik semua ini. Mereka takut pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Sama seperti mereka takut kepadaku. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Namun, serangan ini bukan hanya mencuri hasil panen. Wira tahu betul bagaimana membuat desa itu menderita. Ia mengarahkan kawanan kera untuk merusak ladang secara perlahan. Tidak seluruhnya. Hanya cukup untuk memastikan bahwa desa tidak bisa bertahan lama. Ia ingin mereka merasakan perlahan-lahan, bukan hanya kehilangan, tetapi juga ketidakberdayaan. Tapi, di balik semua itu, Wira mulai melihat sesuatu yang lain. Kawanan kera yang begitu setia padanya, yang rela mengikuti setiap perintahnya,
kini tampak mulai berubah. Mereka bukan lagi sekadar sahabat yang ia temukan di tengah hutan. Mereka menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Apa yang sudah kulakukan? Apakah ini benar? Apakah ini yang seharusnya terjadi? Gumam Wira pada dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, Wira mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Balas dendam ini, yang awalnya terasa seperti jalan keluar, kini mulai membuatnya bertanya-tanya. Apakah ia masih menjadi Wira yang dulu? Atau apakah ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam dari orang-orang yang mengkhianatinya? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu ia abaikan. Ia menyembunyikan keraguannya di balik amarah yang terus membara. Dan sementara desa itu semakin hancur, Wira terus memimpin kawanan kera dalam serangan yang tanpa henti. Namun, balas dendam selalu memiliki harga. Dan Wira akan segera menyadari bahwa harga yang harus ia bayar jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Ketika semuanya telah berlalu, ia akan menghadapi pilihan terakhir, pilihan yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Ketakutan warga desa akhirnya mencapai puncaknya. Hasil panen yang terus hilang, ladang yang dirusak, dan malam-malam yang dihantui suara-suara aneh membuat mereka tidak lagi bisa tinggal diam. Desa itu, yang dulu begitu damai, kini berubah menjadi tempat penuh kekhawatiran dan kemarahan. Akhirnya, kepala desa mengambil keputusan, memanggil sekelompok pemburu untuk mencari tahu siapa atau apa yang bertanggung jawab atas semua ini. Para pemburu itu datang, membawa senjata dan jebakan. Mereka menyusuri hutan, mencari jejak makhluk yang selama ini menyerang desa. Hari itu, hutan yang biasanya tenang dipenuhi suara langkah kaki manusia, suara ranting patah, dan desah nafas para pemburu yang bergerak cepat. Dan di tengah semua itu, Wira tahu bahwa waktunya telah tiba. Mereka akhirnya datang. Aku tahu ini akan terjadi, ucap Wira. Kawanan kera, yang selama ini begitu setia kepada Wira, kini mulai gelisah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu ada bahaya yang mendekat. Wira, di sisi lain, mencoba menenangkan mereka, meskipun ia sendiri tahu bahwa ini mungkin adalah akhir dari semuanya. Jika ini harus berakhir di sini, maka aku akan melindungi kalian sampai akhir, teriak Wira pada kawanannya. Para pemburu akhirnya menemukan mereka. Suara senjata yang ditembakkan ke udara memecah keheningan hutan. Kawanan kera berlarian, melompat dari pohon ke pohon, mencoba melarikan diri. Tapi Wira tidak lari. Ia berdiri di sana, di depan kawanan kera, mencoba melindungi mereka dari serangan para pemburu. Dalam kekacauan itu, salah satu peluru yang ditembakkan pemburu menghantam Wira. Tubuhnya terhuyung, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kawanan kera, yang melihat pemimpin mereka tumbang, berhenti sejenak, seolah tidak percaya. Suara gemerisik hutan pun terhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Lari, kalian harus pergi, bertahanlah, suara Wira lirih. Kawanan kera itu mengikuti perintah terakhir Wira. Sebagian dari mereka melarikan diri lebih dalam ke hutan, menghilang di balik pepohonan yang lebat, meninggalkan Wira sendirian. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan yang tersisa di tempat itu. Para pemburu yang mengejar kawanan kera akhirnya menemukan Wira. Mereka tidak menduga bahwa di balik semua serangan yang menghantui desa, ada seorang manusia, seorang petani yang dulu mereka kenal. Mereka segera membawa tubuh Wira yang terluka parah kembali ke desa. Ketika Wira tiba di desa, suasana berubah. Para penduduk berkumpul di sekitar tubuhnya yang berlumuran darah. Mata mereka terbelalak melihat siapa yang terbujur di tandu pemburu. Tidak ada yang menyangka bahwa orang di balik semua teror ini adalah Wira, pria sederhana yang dulu mereka usir tanpa ampun. Itu Wira. Apa yang telah kita lakukan? Ini salah kita. Dia menjadi seperti ini karena kita, ucap salah seorang warga. Mereka membawa Wira ke balai desa. Tubuhnya yang lemah diletakkan di atas kasur jerami. Napasnya tersengal-sengal, tapi ia masih membuka matanya. Warga desa, yang dulu mengusirnya, kini berdiri di sekelilingnya dengan wajah penuh penyesalan.
Kepala desa mendekati Wira, berlutut di sampingnya, mencoba berkata sesuatu. Namun sebelum ia sempat berbicara, Wira membuka mulutnya terlebih dahulu. Aku tahu kalian semua membenciku. Aku tahu kalian menganggapku pencuri. Wira menarik napas panjang dengan suara berat, lalu berkata, tapi aku tidak pernah mencuri apapun dari kalian. Tidak sedikit pun. Aku hanya bekerja keras. Aku hanya mencoba bertahan. Dan kalian menghancurkan semuanya. Hidupku, harapanku, segalanya. Warga desa terdiam. Beberapa dari mereka menunduk, tidak mampu menatap Wira. Suara tangis pelan terdengar dari salah satu sudut. Namun Wira, meski tubuhnya lemah, tetap melanjutkan kata-katanya. Wira melanjutkan perkataannya. Tapi aku memaafkan kalian. Aku memaafkan semua kebencian itu, semua fitnah itu. Karena pada akhirnya, aku juga salah. Aku yang membiarkan amarah menguasai diriku. Aku yang membuat desa ini menderita. Suara Wira mulai melemah. Aku minta maaf untuk semua yang telah kulakukan, untuk ladang-ladang yang rusak, untuk panen yang hilang. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah ingin menjadi seperti ini. Wira berhenti berbicara. Napasnya semakin pelan. Kepala desa menggenggam tangannya. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Kami yang seharusnya meminta maaf. Wira, ini semua salah kami, bisiknya dengan suara bergetar. Namun Wira hanya tersenyum tipis. Jaga desa ini, dan jaga hutan. Dan dengan kata-kata itu, Wira menghembuskan napas terakhirnya. Suasana berubah hening. Warga desa hanya bisa berdiri dalam diam, menyaksikan seorang pria yang mereka hancurkan mengorbankan segalanya untuk mereka. Keesokan harinya, warga desa memakamkan Wira di pinggir hutan, tempat di mana ia pertama kali menemukan kehidupan barunya bersama kawanan kera. Mereka berdiri di sekitar makamnya, menangis penuh penyesalan. Kepala desa berjanji bahwa mereka tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Namun, kisah ini belum berakhir. Kawanan kera, yang selama ini mengikuti Wira, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih sering datang ke desa, mengambil hasil panen dari ladang dan lumbung. Tapi kali ini, warga desa tidak lagi melawan. Mereka tidak lagi memandang kawanan itu sebagai musuh. Ini cara mereka mengingat Wira. Kita harus menerima mereka, seperti Wira menerima kita. Sejak saat itu, setiap musim panen, warga desa selalu menyisihkan sebagian hasil panen mereka. Mereka meletakkannya di tepi hutan, sebagai sedekah untuk kawanan kera. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian. Desa itu telah belajar untuk hidup berdampingan dengan hutan, dan dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Hingga hari ini, cerita tentang Wira tetap hidup. Di desa itu, Wira dikenang bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelajaran. Pelajaran tentang pengkhianatan, balas dendam, dan penebusan. Dan setiap kali kawanan kera datang ke desa, warga hanya tersenyum, menatap ke arah hutan, dan berbisik, "Terima kasih, Wira."